Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Kaco di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi Bapak Ibu. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang cara atau langkah Bapak Ibu agar bisa sampai pada tahapan pretest ya. Jadi tidak serta-merta Bapak Ibu akan ikut pretest ya, ada tahapan-tahapan yang Bapak Ibu lakukan. Nah, ini akan kami bahas tahapan PPG dalam jabatan. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus seleksi administrasi tahap 1. Oh, ada seleksinya? Iya, ada seleksinya, tapi seleksinya tidak seribet yang dibayangkan ya. Nanti Bapak Ibu akan dapat undangan secara otomatis di SIM PKB-nya. Ini bagi yang memenuhi syarat Bapak Ibu ya, bagi yang memenuhi syarat. Undangannya nanti tampilannya seperti ini. Ini adalah screenshot undangan pretest ya, undangan PPG tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya selamat Anda diundang untuk mengikuti PPG dalam jabatan ya. Rangkaiannya itu termasuk pretest. Nah, program PPG ini diprioritaskan untuk guru yang memenuhi syarat sebagai berikut Bapak Ibu ya. Sebagaimana yang sering kami jelaskan, syarat-syarat untuk mengikuti PPG termasuk pretest adalah yang pertama ya tentu belum memiliki sertifikasi guru ya, belum memiliki serdik. Kemudian status kepegawaiannya itu baik PNS, CPNS, honorer daerah atau guru yayasan itu tetap bisa. Kemudian ini yang paling penting juga Bapak Ibu, SK TMT pengangkatannya itu maksimal 2015 ya, maksimal 2015. Kemudian wajib S1, kemudian usia maksimal 58 tahun. Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan undangan seperti ini di SIM PKB-nya, ya, Bapak Ibu harus memilih pilihan mendaftar di sudut kanan bawah, di pojok kanan bawah ada tombol mendaftar. Nah, Bapak Ibu harus mengklik ini, lalu setelah Bapak Ibu mengklik mendaftar tersebut, nanti Bapak Ibu akan diminta mengunggah dua berkas ya, dua berkas. Yang pertama adalah ijazah S1-nya ya, untuk memverifikasi bahwasanya Bapak Ibu memang S1. Jadi harus ada bukti berupa scan ijazahnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mengupload SK pengangkatan pertama, scan SK pengangkatan pertamanya untuk memverifikasi juga bahwasanya Bapak Ibu memang SK-nya 2015 ke bawah. Nah, Bapak Ibu tahun-tahun sebelumnya cukup diminta dua ini saja ya. Regulasinya masih sama hingga saat ini karena belum ada regulasi terbaru, masih regulasi di Permendikbud 38 tahun 2020. Bapak Ibu mengupload ijazah dan SK pengangkatan pertama. Nah, setelah Bapak Ibu dinyatakan memenuhi persyaratan, dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang Bapak Ibu upload, nanti Bapak Ibu akan melangkah ke tahapan selanjutnya, yaitu seleksi kemampuan akademik atau biasa dikenal dengan pretest ya. Pretest PPG dalam jabatan. Nah, terkait pretest ini, tesnya akan dilaksanakan di daerah masing-masing Bapak Ibu, di kabupaten kota Bapak Ibu guru. Nah, kemudian pasti kita bertanya, tesnya apa saja? Nah, tesnya, materi tesnya, ini maaf double E, materi tes itu sesuai dengan tahun kemarin. Itu yang pertama ada tes profesional. Tes profesional ini adalah tes sesuai dengan mata pelajaran atau jurusan Bapak Ibu masing-masing. Kalau guru matematika maka tesnya adalah soal-soal matematika dan seterusnya sesuai dengan jurusan. Kemudian ada juga tes pedagogik ya, tes kemampuan mendidik ya, tes pedagogik. Kemudian tes potensi akademik, biasanya ada soal-soal penalaran, beberapa soal. Kemudian terakhir adalah tes wawancara. Tes wawancara ini dalam bentuk soal juga ya, bukan wawancara face to face dengan interviewer atau yang mewawancarai, tapi secara komputer juga, melalui komputer seperti itu. Nah, ini adalah tes materi tes ya, hingga pretest terakhir untuk PPG itu adalah di tahun 2019, 2020, 2021 tidak ada pretest Bapak Ibu ya. Yang ada terakhir itu 2019. Ini adalah materi-materi tes pada saat itu ya. Nah, Bapak Ibu setelah mengikuti tes ini, tahapan tentunya adalah menunggu hasil tesnya ya. Akan ada waktu yang dibutuhkan oleh LPMP, biasanya selaku pengelola pretest ini akan membutuhkan beberapa waktu untuk sebelum pengumuman hasil tes itu. Nah, setelah tiba waktu pengumuman, akan tampil di SIM PKB Bapak Ibu seperti ini. Bagi yang dinyatakan lulus akan tampil seperti ini. Anda dinyatakan lulus tes akademik calon peserta PPG dalam jabatan. Wah, ini kabar gembira sekali tentunya ketika Bapak Ibu mendapatkan pengumuman kelulusan seperti ini. Akan ada juga pengumuman dinyatakan tidak lulus atau belum lulus ya, tergantung nanti nilai yang Bapak Ibu capai pada saat pretest itu. Nah, inilah yang menjadi tantangan tersendiri memang untuk lulus pretest.
pretest. Banyak guru-guru yang memang sudah lama mengabdi tapi belum bisa lulus pretest, maka tetap belum bisa mengikuti PPG. Jadi bukan persoalan lama atau tidaknya mengabdi, tapi siapa yang memenuhi syarat 5 syarat tadi, kemudian siapa yang lulus pretest itu yang mengikuti PPG. Seperti itu regulasi saat ini Bapak Ibu. Nah, setelah lulus baru Bapak Ibu akan klik selengkapnya di sini untuk mengikuti tahap-tahap selanjutnya. Apa tahapan selanjutnya kami akan bahas di video-video selanjutnya Bapak Ibu. Cukup sampai di sini dulu karena kita baru menuju ke proses pretest nih. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami supaya nanti langkah-langkahnya tepat dan bisa mengikuti pretest dengan lancar. Nah, terkait pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman subscriber, ada beberapa. Yang pertama adalah apakah yang diundang hanya ASN saja? Jadi jawabannya, undangan PPG ini berlaku untuk ASN maupun teman-teman honorer, berlaku untuk sekolah guru-guru di sekolah negeri maupun di sekolah swasta Bapak Ibu. Ya, tidak ada pengecualian. Yang penting tadi memenuhi syarat-syarat itu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari teman-teman subscriber, mengapa ada guru yang baru diangkat CPNS tahun 2018 tapi diundang pretest padahal syaratnya kan 2015 ke bawah? Ya, memang ada seperti ini, banyak teman-teman guru yang CPNS-nya 2018 tapi kok bisa diundang. Jadi jawabannya, pasti guru tersebut pernah honor sebelumnya dan riwayat mengajar sebagai honorer tersebut tetap dihitung. Jadi yang dilihat itu adalah bukan SK CPNS 2018-nya, tapi SK pada saat dia pertama kali mengajar, mungkin sebagai honorer, bisa saja dia 2014 sudah mulai mengabdi. Nah, itu yang diperhitungkan SK honorernya, bukan SK CPNS-nya ya. Yang dilihat sekali lagi SK pengangkatan pertamanya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana untuk yang SK-nya 2016 ke atas, kapan PPG-nya atau kapan pretestnya? Jadi untuk saat ini Permendikbud 38 tahun 2020 itu memang mensyaratkan 2015. Jadi ya kita tunggu saja, semoga ada perubahan regulasi. Dan memang perlu dipahami bahwa PPG dalam jabatan ini antri Bapak Ibu, karena ada batasan anggaran setiap tahunnya, sehingga yang ikut PPG ini menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia, sehingga ya antri seperti itu. Untuk saat ini 2015 ke bawah yang diprioritaskan. Tentu ke depan akan menyusul teman-teman yang 2015 ke atas. Nah, demikian pembahasan untuk saat ini Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Bapak Ibu silakan yang masih memiliki pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.